Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah summa alhamdulillah. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahmat. Tentu kita semua merasakan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi kita semuanya, sangat merahmati kita semuanya. Masih dipertemukan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Malam ini kita sudah berada di malam yang kedua. Dan tentu seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, pasti Ramadan ini akan berlalu begitu cepat. Semoga kesempatan peluang yang Allah berikan kepada kita semua ini kita mampu maksimalkan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabiur Rahmah, adalah nabi yang menyayangi umatnya melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nabi yang senantiasa menyiapkan syafaat untuk kita semuanya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Hamba-hambaku yang pernah melakukan dosa besar, aku pun akan persiapkan syafaat untuknya selama dia betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tema yang telah diamanahkan oleh panitia, pada malam hari ini kita masih membahas seputar keagungan dan fadilah bulan suci Ramadan, dan saya akan mengangkat satu judul dengan satu sabda Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, bahwa puasa itu akulah pemiliknya. Jadi tema kita puasa, kata Allah, akulah pemiliknya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat muqaddimah saya telah membacakan tentang ayat puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jadi tujuan yang sebenarnya di balik tujuan-tujuan yang lain, tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada kita agar kita semua bertakwa,
Ada begitu banyak tujuan-tujuan puasa yang lain, akan tetapi dalam pengetahuan Allah, kalian saya perintahkan untuk berpuasa agar kalian betul-betul takut kepada saya, kata Allah. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya, tidak ada jalan kalian untuk takwa kecuali dengan puasa. Bagaimanapun hebatnya seseorang melaksanakan seluruh perintah Allah, tapi dia tidak berpuasa, dia tidak akan bisa sampai kepada takwa yang sesungguhnya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin, satu-satunya ibadah yang paling dahsyat untuk mematahkan syahwat, sekali lagi saya ulangi, satu-satunya ibadah yang paling dahsyat untuk mematahkan syahwat yang ada pada diri seseorang adalah puasa. Kenapa? Karena manusia itu memiliki musuh di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Salah satu musuhnya adalah syahwat. Kita memiliki 4 musuh, Bapak Ibu sekalian, di dalam beribadah. Kita memiliki musuh, Bapak Ibu sekalian, yang namanya adalah syaitan. Musuh yang kedua adalah diri sendiri yang di dalamnya ada syahwat. Musuh yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah dunia, egan naga mapagaliali. Dan musuh yang keempat, ma'asyiral muslimin, adalah manusia. Kalau kita ingin menundukkan semua musuh ini, musuh yang ada di dalam hati adalah musuh yang paling berat. Kita gampang mengalahkan orang dengan berbagai macam cara, akan tetapi bagaimana mengalahkan diri sendiri? Di dalam kita, di dalam diri kita ada musuh yang begitu kuat, namanya syahwat. Maka cara untuk menundukkan syahwat ini, satu-satunya cara adalah dengan berpuasa. Puasa datang, ma'asyiral muslimin, untuk memperbaiki, menata, membersihkan, menjernihkan hati kita. Karena pada hati setiap orang, bapak-bapak dan ibu sekalian, ada kecenderungan-kecenderungan positif, akan tetapi tidak bisa dinafikan pula ada kecenderungan-kecenderungan negatif, bapak-bapak dan ibu sekalian. Olehnya para ulama ilmu nafs, mereka mengatakan bahwa cara untuk membersihkan hati yang pertama adalah as-sumtu, jangan banyak bicara. Orang yang biasanya banyak bicara itu sangat sulit untuk membersihkan hatinya. Cara paling efektif untuk membersihkan hati, as-sumt. Tidak usah banyak bicara, tidak usah ingin selalu menjadi narasumber. Biasakanlah diri untuk banyak mendengar. Yang kedua, untuk membersihkan hati adalah alju, dengan banyak berpuasa, dengan berlapar-lapar. Bahkan hadis Nabiullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, qala Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai istriku tercinta Aisyah, ketuklah pintu surga. Setiap saat ketuklah pintu surga. Kata Aisyah, dengan apa saya mengetuk pintu surga? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berpuasa. Yang ketiga, cara untuk membersihkan hati adalah dengan al-uzlah. Hati-hati bergaul dengan siapapun. Carilah orang-orang yang betul-betul bisa memberikan manfaat. Bergaul dengan orang-orang soleh akan membersihkan hati. Dan yang bisa membersihkan hati adalah as-sahar, dengan sering-sering terbangun di tengah malam untuk menunaikan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kembali bahwa di dalam diri manusia ada 3 syahwat yang sangat besar. Syahwat pertama adalah syahwat makan. Syahwat yang kedua adalah syahwat minum. Dan syahwat yang ketiga adalah syahwat berhubungan dengan istri.
Ternyata pengertian puasa adalah menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum serta tidak berhubungan suami istri. Ternyata tujuannya adalah untuk mematahkan seluruh syahwat-syahwat yang seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu adalah miliknya. Kita berpuasa, kita sholat, sholat itu milik kita. Kita bersedekah, itu milik kalian. Kita berzikir, itu milik kalian, kata Allah. Membaca Al-Quran, semua itu adalah milik kalian. Dan saya akan berikan balasan 10 kali lipat. Bisa menjadi 100, bahkan bisa menjadi 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Kamu yang berpuasa, kamu yang berlapar-lapar, kamu yang tidak berhubungan suami istri, kamu yang capek di dalam bulan suci Ramadan, tapi puasamu itu adalah milikku. Itu kata Allah. Puasa yang kita lakukan ini adalah milik Allah. Tidak seperti salat itu adalah milik kita, tidak seperti sedekah itu adalah milik kita, membaca sekian juz setiap hari itu adalah milik kita. Akan tetapi kata Allah, illa siyam fa innahu li, kamu yang lapar, tapi itu adalah milikku. Kamu yang haus, tapi itu adalah milikku. Kamu tidak mendekati istrimu di siang hari, itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberikan balasan. Bukan 10 kali lipat, bukan 100 kali lipat, bukan 700 kali lipat. Akan tetapi Allah akan mengganjarnya dengan pahala yang tanpa batas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu milikku, bukan milikmu? Para ulama mengatakan li'annahu sirrun ma'allah, karena puasa itu sifatnya sangat rahasia. Puasa itu rahasia kita dengan Allah. Puasa itu adalah rahasia. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyakuna lahu haba'un min amalin shalih falyamal. Maka barang siapa yang mampu melaksanakan amal ibadah dengan penuh kerahasiaan, maka lakukanlah ibadah itu dengan penuh rahasia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal rahasia itu adalah amal ibadah yang paling dahsyat. Amal ibadah yang paling agung adalah amal ibadah yang dilakukan dengan rahasia, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah mengatakan bahwa puasa itu adalah milikku, itu adalah rahasiaku antara kamu dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan bulan suci Ramadan, terutama puasa di siang hari bulan suci Ramadan? Oleh Ibnu Rajab mengatakan, la yusyrak bihillahu, satu-satunya ibadah yang tidak pernah dijadikan media untuk mensyarikatkan Allah. Saya ulangi, satu-satunya ibadah umat-umat sebelumnya, belum pernah ada umat yang menjadikan puasa sebagai media untuk mensyarikatkan Allah. Kalau sholat, ada orang sholat depan patung. Kalau berhaji bertawaf, Ka'bah pernah Bapak Ibu sekalian digantung 300 lebih berhala orang tawaf di situ. Ruku, ada orang yang mensyarikatkan Allah dengan ruku. Sujud, ada orang yang mensyarikatkan dengan sujud. Tapi salat tidak pernah dijadikan sebagai media untuk mensyarikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis tadi, bahwa puasa itu adalah milikku, fa innahu la yughfaru bihil madlumi yaumal qiyamah.
puasa ini tidak akan pernah direbut oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Ya kumasam pajak ki namanya tahu takala siang nalai apalan na puasa ta nalai apalan na sampajata masih dak kaki nalai apalan na sidak kata. Siapa yang mengambilnya adalah orang-orang yang pernah menjadi korban kezaliman. Kita pernah zalimi orang, nalai apalan na sampajata. Kita pernah zalimi seseorang, nalai apalan na baca Qur'an sampai habis. Akan tetapi puasa tidak akan pernah direbut orang-orang yang pernah kita zalimi. Mesti kita kuatkan diri, lebih fokus, konsentrasi. Di samping amalan-amalan ibadah yang lain, pakanjaki puasa tak imanan, puasa kita betul-betul dituntun dengan keimanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya keagungan pertama di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita betul-betul konsentrasi memperbaiki puasa kita sebelum yang lain. Jangan sampai kita memperbaiki yang lain, akan tetapi di dalam berpuasa kita tidak fokus, kita banyak berkata-kata yang tidak benar, kita banyak berkata-kata yang kurang bermanfaat. Tentunya di balik puasa ini Allah katakan la'allakum tattaqun. Di balik puasa ini kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang mendapatkan derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih dan kurangnya, jika ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.